Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Ini adalah minggu kedua ya. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai posisi titik terhadap titik 0,0, kemudian posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian juga ada manfaat mempelajari koordinat kartesius serta manfaat-manfaat lainnya yang kita ketahui ya dari pembelajaran kemarin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Selain itu, siapkan buku-buku tulisnya, baik buku kotak-kotak yang sudah Bapak suruh memiliki kemarin, serta penggarisnya, karena kemarin banyak yang tidak menggunakan penggaris ya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, koordinat kartesius. Materi kali ini kita akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemarin kan sudah mempelajari semua posisi titik ya kan di koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Seperti biasa, Bapak ingatkan kembali, koordinat kartesius itu memiliki manfaat. Nah, salah satunya itu kita dapat membaca denah letak benda, lokasi, ataupun koordinat-koordinat titik, ya kan? Kemudian posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah garis sejajar, ya kan? Nah, bisa dilihat garis sejajar itu apa sih? Nah, garis sejajar yaitu 2 buah garis, ya kan? Ada 2 buah garis. Yang mana jika garis ini diperpanjang terus sampai pol, sampai mentok, ini tidak akan bertemu. Coba aja, garis A dan garis B ini kalian perpanjang lurus terus, apakah bertemu? Tidak. Nah, itu namanya garis sejajar. Kalau nggak gitu, definisi lain dari garis sejajar yaitu garis yang mana jarak antar ujungnya, ya, ada garis yang jarak antara kedua ujungnya yaitu baik yang kiri ini ya kan dan yang kanan ini jaraknya itu sama. Kedua jarak ini memiliki jarak yang sama. Kedua garis ini memiliki jarak yang sama. Begitu juga dengan garis yang bawah ini. Jika garis ini ditarik panjang terus, tidak akan bertemu. Karena apa? Karena kedua garis ini, ujung-ujungnya ini memiliki jarak yang sama. Nih, jarak ini ke sini, ini sama dengan jarak ini ke sini. Sama. Ya kan? Namanya garis sejajar. Nah, ini garis sejajar antara 2 buah garis. Garis sejajar antara 2 buah garis. Oke. Kemudian, karena kita belajar mengenai koordinat kartesius, kita juga akan mempelajari mengenai garis sejajar antara sumbu. Nah, bisa dilihat ya garis sejajar antara sumbu. Lihat garis A ini. Garis A ini sejajar dengan sumbu X. Bisa dilihat nih.
Begitu juga dengan sejajar dengan sumbu B. Dengan garis B. Atau sebaliknya, garis B ini sejajar dengan sumbu X dan juga sejajar dengan garis A. Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat ini. Garis A, garis yang ini, itu sejajar dengan sumbu X. Karena jarak ini A ke X, baik ujung kiri maupun kanan ini jaraknya sama. Dan apabila ditarik ini panjang terus sampai mentok panjang, ya kan, garis ini tidak akan bertemu, namanya garis sejajar, seperti itu, ya kan. Kemudian selanjutnya, coba lihat garis yang A dan B ini, garis A dan B yang tegak ini sejajar dengan sumbu mana? Ya, ini sejajar dengan sumbu Y. Bisa dilihat ya. Kenapa kok sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya sama kayak tadi. Karena garis A jika ditarik lurus terus mentok, ya kan, dengan garis Y tidak akan bertemu. Atau jarak antara ujung kiri, ujung atas, kalau ini ujung atas dan ujung bawah ya, ini sama. Begitu juga dengan garis B, seperti itu. Selanjutnya, kita sudah belajar tadi mengenai garis sejajar. Yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai garis yang tegak lurus. Nah, ciri-ciri garis yang tegak lurus ini lumayan mudah untuk diketahui atau dipahami ya. Pertama, garis yang tegak lurus pasti seperti ini. Berdiri dan mendatar. Dan cirinya antara lain yaitu ini. Ada huruf L kecil seperti ini. Ini menandakan sudutnya siku-siku atau memiliki sudut 90 derajat. Ya kan? Atau nama lainnya adalah siku-siku. Ya kan? Ini tandanya siku, berarti ini menunjukkan bahwa garis itu tegak lurus. Begitu juga dengan garis ini. Jika Bapak punya garis A dan B berdiri ini, ya kan? Ini otomatis tegak lurus dengan sumbu X, ya kan? Tadi kan sejajar dengan sumbu Y karena ini memiliki jarak yang sama. Nah, kalau yang ini lihat sumbu X-nya. Nah, ini memotong di sini, ya kan? Dan ada tandanya. Harus diberi tanda L ini ya. Ini menunjukkan siku atau 90 derajat. Jadi garis ini tegak lurus. Paham ya? Garis tegak lurus adalah ya garis ini. Membentuk sudutnya ini 90 derajat. Sudutnya ini 90 derajat. Sudut 90 derajat. Begitu juga dengan garis yang lain. Nah, bisa dilihat garis yang ini, yang kedua. Jika Bapak punya garis A dan B mendatar seperti ini garisnya tegak lurus dengan mana? Tentu saja tegak lurus dengan sumbu Y. Yang turun ini. Kalau mendatar, dipotong garis naik seperti ini namanya tegak lurus, ya kan? Ada tandanya L, siku-siku. Memiliki sudut 90 derajat. Namanya garis tegak lurus. Nah, bisa dipahami ya. Kalau masih bingung nanti bisa chat Bapak lewat WA atau yang lainnya. Selanjutnya, nah, jika Bapak mempunyai ini, Bapak mempunyai garis N1 dan N2 seperti gambar di samping, ya kan? N1, garis N1 dan garis N2 seperti sama di samping. Apakah garis ini tegak lurus? Ya kan? Garis ini tegak lurus. Padahal kita tahu tadi garis tegak lurus adalah garis yang ini adalah garis yang tegak dan lurus, ya kan? Sudah jelas. Namanya juga tegak lurus. Kalau yang tegak lurus ini pasti sumbu Y dan sumbu X ini tegak lurus. Kalau garis N1 dan N2 ini apakah tegak lurus? Tidak. Garis N1 dan N2 ini namanya garis yang berpotongan. Nah, garis N1 ini berpotongan terhadap sumbu X dan berpotongan terhadap sumbu Y. Bisa dipahami ya? Garis N1 ini berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga dengan garis N2 ini berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ayo kita amati lagi. Pertama kita perhatikan gambar yang A. Ya kan? Pada gambar A, tentukan garis mana yang tegak
tegak lurus bentar. Yang sejajar dengan sumbu X. Nah, pertama kita mengotek dengan sejajar ya. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X ini memiliki jarak yang sama kiri dan kanan. Nah, ini jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3. Memiliki 3 satuan. Karena yang kirinya 1, 2, 3 juga 3 satuan. Berarti garis yang tegak lurus sorry ya, yang sejajar dengan sumbu X adalah garis L2 dan juga L3. L3, L1 juga sejajar, L4 juga sejajar. Bisa dipahami ya? Garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Bisa dilihat dari gambar yang A ya. Kemudian, kalau garis yang tegak lurus, yang manakah? Nah, garis yang tegak lurus. Jika ada yang mendatar, suatu garis yang mendatar, yang tegak lurusnya pasti garis yang berdiri. Nah, lihat garis yang berdiri Y. Sumbu Y tegak lurus dengan garis mana saja? Tegak lurus dengan garis L1, tegak lurus dengan garis L2, tegak lurus dengan garis L3. Tadi sumbu X itu sejajar dengan garis L1 juga L2. Namun sumbu Y ini lawannya yaitu tegak lurus dengan L1 dan juga tegak lurus dengan L2 seperti itu. Itu di gambar 1. Kalau gambar 2 coba lihat M1, M2, M3. Ini sejajar dengan sumbu mana? Ini sejajar dengan sumbu mana? Lihat. Ini berdiri ya kan. Kalau berdiri, kalau ditanya sejajar berarti sumbu yang lain juga harus berdiri. Nah, lihat. Sumbu yang berdiri ada sumbu Y. Jadi sumbu Y ini sejajar dengan M1, M2, M3, dan M4. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditanya lagi, manakah garis yang tegak lurus dengan garis M1? Nah, mudah. Lihat ini. Kalau ini berdiri, ditanya tegak lurus, berarti cari yang mendatar. Nah, yang mendatar yaitu X, ya kan? Jadi, garis atau sumbu yang mendatar, lawannya berdiri. Berarti itu saling tegak lurus, seperti itu. Ini di sini membentuk sudut, yaitu sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Pasti ini ya. Seperti ini. Jadi garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Seperti itu. Selanjutnya, ini sudah bisa dilihat ya, betul sekali. Di gambar A, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, dan L3, dan L4. Begitu juga dengan yang lain. Sudah dibaca tadi. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi kan sudah tahu sejajar dan tegak lurus. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y? Ayo, ini pertanyaannya. Apakah garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y? Mari kita lihat dulu ya gambarnya. Oke. Pertanyaannya tadi, apakah garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y? Nah, dilihat. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Lihat. Set. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu L1 dan L2. L yang 3, L4. Apakah garis ini sejajar dengan sumbu Y? Dilihat. Sumbu Y ada di sini. 4 garis L1, L2, L3, L4 ini kan mendatar. Dan Y ini vertikal atau tegak. Jadi, jelas sekali bahwa garis L1, L2, L3 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa sudah pasti suatu garis yang sejajar dengan sumbu X, ya kan, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Bisa dipahami ya? Sudah pasti atau sudah jelas bahwa garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga dengan sebaliknya. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X pasti sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang jika Bapak mempunyai soal seperti ini, ya kan? Diketahui titiknya A 3,2, B 3, -6, dan C
negatif 5,2. Pertanyaan pertama. Jika dibuat garis yang melalui titik AB, bagaimanakah posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang kedua. Jika dibuat garis A ke C, ya kan? Posisi garisnya itu bagaimana? Oke. Langkah pertama penyelesaiannya, ya kan? Bisa kalian ikuti nanti. Langkah pertama penyelesaiannya yaitu kalian membuat dulu koordinat kartesius, ya kan? Koordinat kartesiusnya ini jangan lupa ya. Sumbu Y-nya jangan lupa, sumbu X-nya jangan lupa. Oke. Setelah ini kita buat titiknya. Titik A-nya tadi 3,2. 3,2 dimulai 3-nya ini X, ya kan? 3-nya X, 2-nya ini Y. 3,2. Kemudian 3, negatif 6. Dan seterusnya, oke. Ini titiknya di sini ya, yang pasti. Titiknya ini di sini. Oke, ya. Oh, betul deh. B-nya 3,6 ini. 3, negatif 6. Kemudian yang C-nya negatif 5, negatif 2. Negatif 5, negatif 2. Betul ya. Setelah itu, pertanyaan pertamanya. Posisi jika titiknya tadi, kan ada titik ini. Jika tiga titik ini, titik A, B, dan C, ya kan, dihubungkan. Nah, yang pertanyaan pertama, posisi garis A ke B, ya kan, ditarik. Nah, habis membuat titik, kita tarik sebuah garis A ke B. Nah, kita kan tahu, nah, dibuat garis A ke B ini adalah garis yang tegak, ya kan. Bagaimana posisinya? Ya, dilihat. Posisi garis AB, ya kan, sejajar dengan sumbu apa ini? Ya, betul. Sejajar dengan sumbu Y. Karena sejajar dengan sumbu Y, pasti tegak lurus dengan sumbu X. Bisa dipahami ya? Garis AB itu sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian dilihat lagi. Garis C. Garis C ini mendatar. Nah, karena mendatar, lihat. Ini pasti sejajar dengan sumbu X, ya kan? Dan garis AC ini juga tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, bisa dipaham. Seperti itu nanti ditulis di sini keterangannya. Sumbu X itu sejajar dengan garis AC dan tegak lurus dengan garis AB. Sumbu Y sejajar dengan garis apa tadi? Bisa dilihat. Nah, hapus dulu. Garis Y ini sejajar dengan sumbu ini. Sumbu Y sejajar dengan garis AB. Dan tegak lurus dengan garis AC. Seperti itu ya. Oke. Sekarang yang kesimpulan dan perlu kalian catat baik benar-benar ya. Jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, sudah ya tadi. Yang kedua, jika suatu garis tegak lurus dengan sumbu X, pastilah sejajar dengan sumbu Y. Tinggal dibalik aja. Itu sama, ya kan? Seperti itu. Sekarang yang terakhir. Kutika, kuis matematika. Waktunya kalian mengerjakan kuis matematikanya. Mau berapa soal? Nah, pasti yang sedikit-sedikit kan? Oke. Nanti Bapak bikin 1 atau 2 soal sajalah. Oke. Baiklah. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.